Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Saya Susanto. Kita mau ngingetin teman-teman, Apa tuh? Sobat dan Sohib, untuk jangan lupa tonton video-video kami sebelumnya. Iya, betul. Video-video kami, karena banyak banget informasi-informasi ya Mas ya. Maksudnya gini. Kadang kita keceplosan ya Mas. Apa tuh? Keceplosan ilmu. Oh iya, Walaupun ilmu kita sedikit. sedikit. Tapi Gini, buat para sobat sama sohib, masalahnya ini kan kita punya video banyak, itu tuh penuh banget sumber pembelajaran. Walaupun tadi dibilang sama Mas Harwanto, ilmunya sedikit. Walaupun ilmu kita cetek ya Mas. Cetek, tapi ada tapinya nih. Itu adalah rangkuman perjalanan hidup kita berdua nih, yang nggak sengaja kita ucapkan, yang mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga. Kadang bukannya keceplosan, bukannya kita pelit ilmu, tapi kadang-kadang memang karena situasi dan momennya itu nge-trigger kita, keluarin yang kita ingat, yang pernah kita pelajari. Yang pernah kita pelajari. Jangan-jangan ini kayaknya harus ada rubrik tutorial nih. Iya, mungkin suatu saat. Suatu saat ya. Jadi, boleh di komen. Iya, boleh di komen kalau tutorial. ada yang mau. Terus juga kita mohon bantuannya teman-teman yang belum subscribe. Ya, sama sebarkan kabar baik bahwa ada kanal komik yang bahas komik lokal Indonesia. Spesialis ya. Spesialisnya tanpa sengaja. Iya. Sebenarnya kita pengen banget ya mereview yang lain, karena saya jujur juga pengen ngebahas yang curhat nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Curhat sebentar ya. Jadi saya juga pengen ngebahas buat teman-teman sobat sama sohib. Tinggal nunggu kali ada yang teman-teman para sobat sama sohib pengen ngobrol sama kita juga nggak apa-apa ya. Karena tuh saya pengen banget ngebahas tentang tokoh-tokoh komik yang jadi influence saya Mas sebenarnya. Kayak Brian Hitch-nya, Katsuhiro Tomo, Brian Hitch, terus Mike Mignola. Pengen ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh. Maksudnya ngasih informasi ke para sobat sama sohib. Sebenarnya komikus-komikus yang pernah kita wawancara itu makannya, maksudnya influencer dari mana aja sih? Iya. Pengennya, udah pernah dilakukan sih. Udah ya? Saya sama Mas Kriswanto udah melakukan. Ternyata dia salah satu influencernya ada Masahiro Katsura, bukan yang bikin Naruto. Masashi Kishimoto. Masakazu Katsura tuh ceweknya DNA girl ya, video girl ceweknya. Wah, kalau ini nanti saya selipin deh itu si Henry Trisula itu influence-nya dari sana. Oh, iya. Iya. Oh, sama ya. Waduh, gini buat teman-teman sobat sama sohib, jangan pernah bayangin, wah ceweknya cantik-cantik, jangan bayangin seksi, jangan. Itu gimana, cute. Agak-agak pedofil tuh teman-teman. Iya sih, anak SMA pakai baju renang. SMP mau. SMP ya? Iya, mukanya muka anak-anak SMP kan itu. Ya, agak sakit sih. Bagus. Gimana? Tapi itu terbit di Indo loh Mas. Iya, Jangan main-main itu terbit di. Jadi kita akan bahas kali ini adalah review sebuah komik yang dikasih judul Prey. Prey-nya ini bukan Prey doa Mas. Bukan ya? Apa itu coba? Prey mangsa. Hey, Mas Tony. Janganlah membuat komik besar-besar. Gede banget. Ini jujur ya, format komik cetak yang paling saya hindari itu ukuran segini, Mas. Bawanya itu susah. Lihat ini tinggi loh, ini tinggi loh, bawanya susah, tinggi. Bawanya susah. Bacanya juga susah. Dan khusus karya Tony sih bacanya malu kalau di depan. Iya. Kalau ini kan agak-agak 17 plus ya, aduh, kenapa? Nggak sampai porno sih. Oh, enggak sampai porno. Nggak sampai. Mungkin agak vulgar, tapi bukan porno ya. Iya. Ya males lah bacanya di depan umum lah. Masih menjaga kaidah-kaidah karena nggak kelihatan nipple juga. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan apa ini Mas? Boba kalau anak sekarang. Oh ya boba. Nggak kelihatan bobanya. Boba itu boobs. Iya, tapi masih kelihatan apa nih? Kalau belahan itu apa? Cleavage. Bahasa Perancis, cleavage. Tapi saya belum puas, kenapa komiknya besar sekali ini? Iya, pertanyaannya kenapa ya? A4 ini ya? Lebih dong. Maksud sih? Iya, lebih dong. Ini kayak
Iya lebih sih Mas. Dan beberapa komik ini saya bawa Ini gede loh ini. beberapa komik lain yang Ini lebih gede ini. ukurannya sama nih, lihat tuh. Sama ya? Besar-besar. Ngapain sih orang bikin komik gede-gede? Iya, itu Ya nggak satu. apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Ini format yang sangat saya hindari sebenarnya sih Mas. Mau nyimpennya juga susah di rumah. Karena ukuran raknya kan Iya, ukuran rak tuh ngaruh tuh. ngaruh. Minimal Amrik ya. Iya, ini kan ukuran Tintin aja yang awal-awal mungkin sebesar ini ya, Tintin yang awal. Lebih gede sih. Enggak dong Mas, sama. Sama ya. Sama. Dan masalahnya layoutnya ini Enggak sih. panelnya sedikit gitu loh. Iya, Kalau Tintin kan panelnya banyak. Jadi Itu ya, brutality itu. jadi istilahnya halaman besar tapi kita puas bacanya karena panelnya banyak. Panelnya banyak ya, Tintin panelnya banyak. Mungkin Biar- orang suka itu karena itu. Iya, biarpun nggak tebel tapi karena panelnya banyak puas bacanya gitu loh. Iya. Sedangkan kayak punya Mas Tony ini kita buka ya Mas ya. Boleh. Enggak cukup. Cukup. Ini Segini, Mas. panel-panelnya sedikit dalam satu halaman. Jadi kayak aduh apa ya? Nggak efisien gitu loh untuk anak-anak sekarang baca. Amrik. Iya, Se-Amrik minimal deh. lebih kecil ya, ya. Marvel. Pas tuh, se-Marvel dah. Iya, so Marvel tuh masih pas. Lupa lagi ukurannya. 7 inci. Apalah itu. Ih, sayang banget gitu loh. Enggak sih. Sayang banget. Iya, kebesaran gitu loh. Enggak apa-apa kan orang Bawa-bawaan berkarya juga, ya. iya. Orang berkarya. Ini pendapat kita berdua aja pribadi. Kan ada orang-orang juga mungkin mereka prefer komiknya segini, kita juga nggak tahu. Iya, siapa tahu ada yang Iya, suka. ada yang Ada suka. loh penggemar Tintin loh. Penggemar Tintin tuh masih eksis loh. Itu gede-gede loh komiknya loh. Maksudnya mereka Iya. suka yang besar-besar. Iya. Nah, misalnya kayak zaman itu apalagi Mas Strom, Ya gede tuh, Regan, gede ya. terus komik-komik cewek dulu Nina ya. Nina ya tapi Iya. oh komik Perancis rata-rata. Iya besar ukurannya. Tapi kayaknya oke aja karena gambarnya realis. Style Eropa. Banyak panelnya Banyak. Itu karena pengaruh panelnya banyak gitu loh. Dan ini panelnya gede-gede jadi kita kesannya aduh kok cepet banget habis gitu loh. Iya sih. Untung habis kalau oh, alhamdulillah habis. Itu sudah langsung bisa Cepet banget direview. dibacanya. Terus harganya juga harganya 95.000. Mahal nggak sih Mas? Tapi full color loh ini. Full color, art paper. Harganya nggak sweet spot gitu loh ya. Karena ukurannya juga sayang banget sih. Bukan komik saya sih ya. Maksudnya bukan saya yang bikin, maksudnya bukan ceritanya nggak saya sih. Jadi Bukan kita banget ya. 90.000 enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Tapi ya mungkin teman-teman kita ceritain dulu deh apa sih Prey ini? Iya. Sebelumnya mohon maaf dulu, siapa tahu Mas Tony teman saya kan di FB. Siapa tahu ya. Nggak apa-apa kan saya juga bilang waktu di interview biasanya kalau Mas Widi nge-review itu adalah benar-benar jujur gitu loh. Tapi masalah nanti ketemu sama pembuatnya gampang tinggal minta maaf. Oh iya. Minta maaf dulu, takutnya temen Mas, takutnya. Ya pasti teman. Iya, Kita kan mungkin temennya ya. begitu-gitu Iya. aja. Iya Kan sih. Kita sebenarnya nggak pengen ini Mas, nggak pengen komik ini nggak dibeli. Tetap kita berharap penonton kita melihat artnya. Mungkin ada yang merasa, oh ini komik gue banget nih. Oh iya. Iya kan? Itu jawabannya. Karena ini kan bukan gue, tapi belum tentu buat kalian. Itu tuh. Buat penonton belum tentu. Ini tagline baru kita adalah kalibrasi komik mungkin buat kalian. Buat gue sih belum tentu. Tapi mungkin Komik ini buat kalian. buat kalian, ya kan? Buat kita sih belum tentu. Iya. Oke. Boleh ya? Boleh. Tentang Gede banget tulisannya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa lah. iya Tony Ardianto, Tony Masdiono. Iya. Banyak ya komikus dengan nama Tony ya. Ya Allah. Tony Wong. Semoga Mas Tony sebesar Tony Masdiono dan Tony Wong. Amin. Jangan salah, beliau udah bisa bangun rumah dari gambar loh Mas. Harus membangun. Iya, dari beliau ini kan kerjaannya ngomis komik. Ya. Dan itu ada imbasnya sih kalau aku lihat ke sini Mas. Jadi karena ini
nggak tahu sih. Kalau saya ya Mas ya, project idealis yang kita bikin IP sendiri itu biasanya dikalahkan dengan project yang pesanan. Betul. Ini kalau saya loh ya. Betul. Saya nggak tahu kalau Mas Widi. Lagi ngerasain. Saya lagi ngerasain, tapi saya mau ngucapin terima kasih dulu ya Mas, boleh Iya, ya? boleh. Makasih Mas Lutfi yang memberikan saya pekerjaan juga kecil-kecil. Makasih tim Kabum juga, Arif, thank you ya. Kemarin ngalering sama layout, sama bikin cerita buat cerita rakyat, thank you. Biasanya begitu sih. Berasa nggak sih Mas? Kalau saya sih begitu. Berasa Mas, berasa banget. Karena proyek pribadi itu selalu kalah karena belum ada duitnya kan. Iya, kalah. Iya, kan kita mesti memprioritaskan kalau kita udah jadi kepala keluarga apalagi. Iya, kalah serius. Apalagi saat-saat ini sih Mas. Ini saya lagi banyak ini. Dan karena komis mungkin style yang diminta sama kliennya itu beda-beda. Ya kan? Betul. Nah, terimbas di project ini Mas. Tapi ntar dulu nih tesnya gede banget ini. Gangguan asli dah. Iya, saya mau masuk ke sana dulu. Tapi boleh tadi buka. Ya, siapa tahu dia yang suka ke teksnya gede. Iya sih, karena bukunya gede ya. Iya. Tuh. Ini dua ini belum masuk komik loh ini. Ini udah ya? Ini Iya. udah. Belum. Ini udah masuk. Capek banget. Ya. Nah, kita tutup aja. Tutup aja lah ya. Nah ini, mulai kelihatan wajah ratunya. Ratu siapa nih Mas? Ratu Boko. Bukan, nggak tahu Ratu Monster. Ratu siapa Dia Ratu dah? Monster. Ada namanya kok. Ada namanya. Ada namanya. Ada sempat ke-mention. Iya. My Queen. My Queen. Bukan, ada serius. Ada semua. Alika, Atela, My Queen. Ada ntar. Kita harus baca lagi nih. Ada pas dia itu. Ada. Ada asli orang saya baca kok. Baru baca kok saya. Ratu siapa tadi namanya? Ada lah. Oh, kalau dicari susah. Iya, kayak polisi ya. Cari susah dia. Wah, ini Somnia. Somnia. Oh, Ratu Somnia, jarang bobo. Jarang tidur. Somnia. Nah, paling kelihatan dari Ratu Somnianya ini, Mas. Ya. Entah ini gambarnya mungkin minggu pertama ya kan. Setelah itu ini mungkin minggu kedua udah klien yang lain. Iya. Minggu ketiga mungkin kliennya minta gambar yang cibi-cibi. Jadinya gambarnya yang lebih cute. Iya. Konsistensi wajah karakternya berubah-ubah. Dan ini kadang saya rasain kalau memang kita ngerjain komisionan itu service begitu, kadang kan kita harus nyesuaiin sama keinginan klien. Dan itu kadang kebawa ketika kita ngerjain project idealis kita. Karakter, nah ini kan kelihatan beda banget. Beda banget ini. Ini beda banget nih. Ini iya sih. Saya nggak bisa bilang ini mencela loh, karena ini bukan karena ini juga saya alami gitu loh. Bahkan saking jengkelnya kadang saya pengen komik pribadi yang saya sedang kerjain tuh pengen saya ulang lagi dari awal Mas, biar karakternya konsisten gitu loh. Karena berasa gitu loh, kok ini gambarnya agak beda. Dan mungkin ketika gambar nggak berasa Mas, mungkin Mas Tony juga begitu. Yang bisa ngelihat kan mungkin orang lain ya. Pas sudah jadi. Pas sudah jadi kita lihat lagi, lah dari awal kok karakternya melenceng jauh gitu. Sama sebenarnya sih kalau saya besarnya media ini tadi saya kembali ke besarnya media ya. Mengamini omongannya Mas Har ya. Jadi jumlah panel itu ternyata ngaruh banget nih, saya bacanya kejet-kejet ya. Maksudnya kecepetan gitu. Pacingnya cepet ya. Gara-gara satu panel. Ini ditutup aja nih. Oh iya sorry. Panelnya besar, terus kadang gambar gadis yang mau, saya terganggu sih sebenarnya sama ceweknya sih. Kan sama monster Ratu ya. Somnianya. Kan monster tapi ceweknya orang juga gitu. Kurang kelihatan monsternya ya. Saya jadi inget apa ya? Jadi ngebayangin bahwa di dunia monster ini wujud sempurnanya tetap wujud manusia. Maksudnya yang perfect ya manusia gitu. Jadi yang begini-begini mah monster gitu sih. Tapi kan siapa tahu di buku 2 ternyata dia kayak ratunya apa tuh, ada tuh yang dicium nggak tahu jadi jelek tuh, yang gendut, Shrek tuh. Shrek kan ceweknya cantik tuh pas dicium. Jadi, sayang terus tadi. Iya, tapi bagus. Iya. Apa sih Adam Hughes, ceweknya kayak Adam Hughes. Enggak, tapi ini yang paling mengganggu bagi saya memang format ukurannya sih Mas.
Format ukurannya seandainya, A5 aja deh. A5 cantik sih. Iya, kalau A5 aja sih. udah enak banget. Normal ya. sih, Indonesia banget A5 sih. Iya, A5. Atau kalau mau gede formatnya Naraka. Iya. Naraka tuh amrik tuh kalau mau ngelihat. Dan jadinya komik satu episode ini kesannya kita nggak dapat cerita yang wah, action yang wah juga nggak ada. Coloringnya oke sih. Coloring oke. Coloring oke sih. Coloring oke. Kelihatan banget kalau memang biasa Warnanya. commission ya. Oh ini nih, ini saya suka yang ini nih, yang nih. Nih baru dibuka saya suka nih warna-warnanya kayak Mobius, kayak Eropa gitu. Ini karakter utamanya sih sebenarnya, Mas. Si Lumba ini. Gimana bisa? Iya, makanya malah nggak muncul di covernya. Ketika saya baca statusnya Mas Tony, dia bilang karakter utamanya sebenarnya ini. Oh, Kiko ya, karakternya Kiko. Lumba. Oh, Lumba kayak Kiko. Namanya Lumba. Lumba. Si Lumba. Referensinya tua ya. Kalau rambutnya merah jadi Kiko. Iya sih. Dan ini adalah tapi Kikonya justru lebih Lumba. Iya sih. Mengkoki Seneni. Karo Mas Tony. Si Lumbanya ini lebih konsisten karakternya. Ya, saya ada ratunya. Satu hal lagi yang saya nggak tahu ya ini. Kalau ini mah emang saya raja orang nyebelin aja. Kadang garisnya tebel tipis, Mas. Iya. Kadang setebel ini. Iya. Ini tebel. Terus saya juga ngelihat yang ini tebel. Terus ini yang paling tebel ini mau saya balik nih. Nah, ini tebel gitu. Tapi ada yang ini agak jagged nih. Terus tiba-tiba saya masih ini tipis gitu. Terus ini tebel lagi gitu. Saya kurang paham sih. Maksudnya kalau saya gambar sih kayaknya teman-teman saya kalau gambar rata semua itu apa? Inknya. Makanya kalau milih ukuran brush itu kan kadang ya ini mungkin pengaruh dari klien yang tadi saya bilang. Kalau pas commission bikin klien style ini, tapi dia untuk projectnya sendiri kadang lupa brushnya ukurannya berapa. Iya juga sih. Jadi ngikutin settingan kan kadang ngikut aja, Mas. Kalau udah buka Clip Studio atau apa kan, yang terakhir kita pakai ya brush yang itu. Oh. Dan kadang kita kehilangan orientasi besar kecil gambar itu karena digital, Mas. Ketika Oke. Saya nggak, mohon maaf ya saya nggak relate nih. Iya. Ketika Anda bikin gambar komik biasa pakai A3, iya. terus sampean bikin di A4 kertasnya 3D, itu kan sampean tetap punya orientasi yang benar tentang ukuran. Iya, karena kan nyata. Realis ya. Nyata. Nyata ya. Barangnya kan kepegang. Iya, tapi ketika digital itu tidak terjadi. Kita kehilangan orientasi. Nanti bakalnya seperti apa ketika dicetak? Karena kita zoom in, zoom out. Kan? Ketika gambar. Kamu ngasih saya file 600 dpi, itu gambar kecil-kecil itu. Iya. Dan nanti ketika dicetak, kita jadi nggak orientasi benernya itu gimana gitu loh. Ya memang butuh pengalaman yang sering karyanya dicetak. Bahkan orang yang sering kerjakan digital, tapi filenya aja dikirim ke penerbit dan nggak tahu hasil akhirnya, itu nggak punya orientasi yang pas mungkin, Mas. Harusnya brush berapa yang gue pakai untuk ini tebelnya jadi sekian seperti mau saya. Udah mulai kebayang maksudnya. Kebayang. Itu yang sorry saya jadi baru ngeh. Maksudnya gini, saya ngehnya adalah gimana ya bahasa sederhananya? Saya baru ngeh Mas Har, maksudnya kenapa Mas Har ngomong gitu, saya baru ngeh. Ini beneran, saya bukan ngada-ngada ya, mohon maaf ya buat sobat teman Sohib. Saya jadi tadinya mau ngomong, kok balon katanya ada yang kecil, ada yang gede. Maksudnya ada yang teksnya kecil, segini. Ini kan kelihatan ya pada sobat ya, ini teksnya lebih besar, yang ini lebih kecil gitu. Saya tadi bingung, kok ada yang gede, ada yang kecil gitu, ada yang makanya kan kadang ukurannya gede kecil. Oh ternyata karena orientasi pas bikin sama hasil nanti ketika dicetak kita nggak kebayang. Makanya sebenarnya paling bagus sih sebelum cetak banyak, kita bikin 1-2 halaman untuk nentuin ukuran font juga. Kadang font A misalnya jenis font apa gitu, komik apa gitu. Ukurannya 6 sama font lain ukuran yang 6 itu dicetak bisa beda, Mas, ukurannya. Harus di proofprint dulu ya. Iya, harus di proofprint dulu gitu loh.
Oke, itu menjelaskan karena ya kenapa line-nya juga jadi tebel tipis. tebel, ada yang tipis, ada yang Ini teknis jagged. banget sih nggak Mas? Aku takut penonton kita. Oh iya. Gimana menjelaskan dengan bahasa yang lebih gampang ya? Agak sulit, itu udah gampang Mas. Gimana ya? Tadi aku jelasin nggak kan tapi Aku Masnya kalau ya? aku karena gini, mungkin bayanginnya kayak astronot kali ya. Astronot kan mengapung-ngapung ya di luar angkasa. Dia nggak bisa orientasi atas, bawah itu nggak tahu karena nggak ngelihat tanah nih, nggak jejak. Oh, mungkin paling gampang begini, Mas. Cangkir di sana, di meja sana, iya. kecil. Tapi ketika kita deketin, kita baru tahu realnya ketika kita pegang. Oh, ternyata cangkir itu segini. Iya, itu Nah. menjelaskan semuanya nih Mas. Maksudnya, kok ada yang ini bukan yang gini ya, kalau gini nih wajar, namanya sound effect ya Mas. Ini juga wajar nih Sobat Sama Sohib, ini wajar. Tapi kalau yang teks-teks kok ada yang tadi besar, ini kan besar nih dibandingin sama yang segini kan kecil gitu. Oh ternyata ya pas nge-layout beda-beda nih. Dan ininya juga kayaknya digambar ya Mas ya. Kayaknya digambar, maksudnya digambar. Sama saya juga agak ini ya, karena balon katanya gede banget Mas. Iya. Balonnya doang, tapi terjawab ya tadi ya. Mohon maaf ya, maksud saya tadi saya mau bukan salah lagi. Saya mau ngomong, kadang ini gede banget gitu. Segini ini kan gede ya. Oh ternyata tadi penjelasannya adalah karena Mas Har itu berkecimpung dalam dunia ilustrasi digital ya. Karena kalau di layar screen segini gitu. Kita nggak tahu orientasinya nanti pas dicetak seperti apa. Sama color sih Mas. Colornya bagus sih Mas. Color ini top notch sih. Colornya top. Colornya bagus dan kelihatan banget kalau sebenarnya Mas Tony ini sangat menyukai karakter Ratu Somnia-nya. Suka banget Mas. Iya. Ini. Beliau sangat suka ya kayaknya Mas. Tapi jangan Dan salah. ini gambarnya seksi-seksi terus kan. Jangan salah Mas, kita lanjutin terus Mas. Iya. Terakhir terus kita balik terus soalnya nanti ada kejutan buat para pembaca nih. Bukan hanya beliau menyukai wanita seksi. Iya, tapi di halaman terakhirnya yaitu muncul. Entah ini villain atau apa kita nggak tahu, Nggak tahu ya. Karena cliffhanger banget muncul di terakhir. Ternyata beliau juga menyukai Bisa menggambar cowok ganteng ya kan. Cowok ganteng. Kekar maco gitu bisa. Ya, keren sih. Keren. Keren. Ya, tapi memang sih fontnya terlihat besar banget sih Mas. Ada yang besar, ada yang besar banget. Fontnya terlalu besar jadi aduh. Kayak nyulek ya. Iya, sama saya suka dimarahin Mas dulu. Saya sebenarnya suka dimarahin kalau masalah sound effect. Adalah teman saya kalau saya bikin sound effect dulu begini, males. Dulu bikinnya begini, terus kata teman saya, lu hias-hias kayak lu puter-puter komik Marvel tuh kan bagus-bagus. Jangan kayak diketik. Kayak diketik. Wow. Yang ini yang tadi nih, turun gitu ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Ada sih temen lah. Tapi siapa tahu ada yang suka begini kayak gitu. Diketik aja. Ini sih enggak nih, gue nggak suka. Kan ini aneh banget asli. Ya, sayang banget sih kalau menurut saya mungkin dibikin A5 dan ceritanya tanggung banget, cliffhanger-nya masih kurang ya. Kurang amrik sih amrik. Saya amrik. Ukuran amrik ya. Ukurannya Naraka tuh. Iya ukuran Naraka. Tapi kita tunggu deh buku keduanya. Iya. Semoga lebih greget nanti buku kedua. Oke Mas Tony. Dan penjualannya sistem PO sih Mas. Oh, I see. Nanti kita Dan cari. berkali-kali lagi. Wah banyak berarti ya. Hah? Ya maksudnya ada teman-teman. Dia per kloter itu 5. Tapi Mantap Pak Ton, Mas tinggal Tony. satu ya. Mantap. Tapi ternyata berapa hari kemudian dia buka PO lagi, 5 lagi, ada lagi. Jadi memang kayak sistemnya dia cetak 5, ada yang jual habis dia PO Cetak lagi. Bagus. Ya salah satu cara ngakalin pendanaan biar nggak terlalu modalnya besar ya. Iya betul. Sistem PO buat para sobat sama sohib. Sistem PO. Bagus tuh sih, bagus. Warna oke, asik. Warna oke asik dan kalau pas lagi niat-niat banget bikin establishing shoot-nya juga bagus. Wih ini. Ini lihat nih kan bagus banget nih. Wih ini. Iya kan? Cakep warnanya ini. Iya. Eropa. Kayak dunia RPG game ya Mas ya. Iya. Kayak Zelda, ya mirip-mirip gitu ya. Dan sebenarnya kalau
Oh di atas ya. Iya. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Nanti saya gini nih. Apa itu? Ada. Ketika kita nyoba tadi ya. Iya. Nyoba pakai apa Mas? Lens. Iya lens. Google Lens. Kita coba pakai Google Lens dan Warnanya ada yang mirip. referensi ya kali Referensi. ya. Bukan ini ya, bukan tracing teman-teman, karena benar-benar kelihatan kalau itu referensi gitu. Iya, jangan apa ngejudge. Oh ini enggak. Enggak. Referensi masih dalam koridor referensi sih aku bilang. Bagus. Dan kadang gestur anatominya kadang jahat, kadang unyu gitu, iya, kadang cute kan. Cute. Ini kan kelihatan beda banget nih. Iya, ini kayak ibu-ibu jahat. Bukan karakter yang sama walaupun kostumnya, kostum dan warnanya juga jadi beda banget ya kan. Ada kostumnya beda kan. Ada ini kebuka. Iya, ada yang kebuka ya. Tapi mungkin pas ganti, Mas. Iya, mungkin ganti baju. Kadang anatomi apa ya? Kalau itu Aku inget apa sih? karyanya Adam Hughes. Fathom. Lupa. Udah meninggal tuh, kanker otak. Siapa? Michael Turner ya. Michael Turner ya. Iya, Fathom bener, Michael Turner. Michael Turner. Mudah-mudahan saya salah, nanti saya Iya, agak-agak mengingatkan sama karakter Michael. Tapi kalau Michael Turner kan goresannya tajam. Iya. Tajam banget itu kan. Fathom itu kan tajam. Iya. Ini agak-agak Jepang tapi ya. Saya inget ini Mas, kalau masih ingat Alakazam. Alakazam ya. Alakazam. Doni, saya kira Mas Tony. Doni. Wah, Doni. Masih ada nggak sih dia? Masih ya? Masih hidup lah, Mas. Masih hidup kali ya? Masih hidup. Masih kali ya? Saya penggemar Alakazam sih. Iya, saya belum pernah ketemu. Kayak pernah ketemu sih Alakazam. Saya pernah lihat dulu PKAN Jogja apa Solo gitu. Dia ini rilis. kan yang beda kan katanya. Iya nih beda. Iya, mukanya juga beda. Kostumnya juga beda. Overall kita karena pertarungannya masih awal-awal ya. Pertarungannya kurang membawa sesuatu yang baru gitu loh kita ya. Tapi kelihatan pengen nonjolin banget Ratu Somnia-nya dan sayangnya nggak konsisten gitu loh penggambarannya. Sama, saya juga nggak konsisten. Iya sama. Sama kita ya, juga. itu kan makanya tadi saya mencoba kalau menempatkan dalam posisi saya yang kebetulan sama gitu. Mungkin penyebabnya itu. Mungkin ya. Tapi world buildingnya oke sih Mas. World buildingnya oke. Sudah ada peta-petanya. Iya, niat lah. Ini ada ininya nih apa? Penjelasan dunianya. Langsung aja dia ditulis aja. Terus diceritain ya Mas, ada naga digambar. Tapi ya itu nih Mas, kalau project pribadi dengan project ketika kita ngerjain bareng project komisionan tuh, ya itu kadang menempatkannya susahnya ke bawah. Iya. Apalagi kalau kita penggambar ya, ke bawah. Saya juga baru tahu ya, karena saya kalau commission biasanya kalau dikasih kerjaan biasanya color sih, jadi kalau gambar inking pengaruh banget. Kadang kan kliennya kasih referensi, aku bikin seperti ini. Itu kadang yang kita coba dan itu ke bawah gitu loh. Kalau nggak punya style, nah ini yang hebatnya kayak istilahnya kalau seorang aktor nih Mas merankan karakter A, terus habis itu dia harus merankan karakter B yang sifatnya berbeda banget, dia harus lepas kan, terus jadi karakter B. Aktor yang hebat itu biasanya bisa beralih ke peran-peran dengan karakter berbeda-beda. Saya jadi ingat filmnya Split, karyanya M. Night Shyamalan. Itu punya 7 karakter ya kalau nggak. Iya. Itu bagus banget. Film tentang superhero tapi nggak ada komiknya. Ingat nggak karakter-karakter yang mau main film apa aja karakternya begitu aja? Reza kan? Reza bagus. Bukan. Siapa ya? The Rock. Oh iya tuh. Mau main film apa aja ya karakter yang dia mainkan ya itu aja. Iya The Rock ya. Iya The Rock. Kalau zaman dulu mungkin apa ya? Mungkin Arnold mungkin ya. Tapi Arnold pernah sempat jadi bapak-bapak. Iya pernah jadi berubah dari itu. Arnold tua jadi bapak-bapak terus kayaknya. Punya family terus dia.
atau film Eraser dia udah punya istri. Iya, susah. Jadi karakter The Rock sih. iya. Nah, itu yang kita kalau jadi komikus kadang punya style yang beda-beda itu susahnya di sono. Apalagi kadang untuk bisa ngerjain project idealis sampai selesai satu buku aja udah hebat sih, Mas. Apapun Anda itu. tidak merasakan soalnya ya. Iya, karena saya nggak gambar, Iya. saya ngewarnai. Kan saya merasakan kerjain komik orang tuh pengen banget kerjain komik sendiri tapi nggak bisa. Nggak ada waktunya. Apalagi sekarang kesibukan kalibrasi ini sangat menyita waktu. Makanya kita salut sama Mas Rizky Aridesta. Salut banget. Salut banget tuh. Salut banget. Enggak sih gue. Enggak sih, maksudnya Enggak gimana? Maksud ngajar. Oh, kalau kita nggak bisa begitu. Nggak ya? bisa gue, enggak sih tuh. Iya sih. Nganter istri kue apa itu. Terus malamnya enggak sih. Enggak sih itu. Ya pada intinya kita, kalau saya pribadi bisa memahami kenapa karakter Ratu Somnia ini nggak konsisten. Betul. Ketika saya merefleksikan dengan diri saya sendiri, saya ngerti sih. Kira-kira meraba-raba kok arahnya sama gitu. Betul. Oke, thank you yang udah selama ini mengikuti video tadi dan curhat-curhat tadi. Iya. Sama tolong, saya minta tolong, kami berdua minta tolong, sebarkanlah kabar baik ini. Bahwa ada komik yang ini. ukurannya Lux, Ya, ukurannya ada apa nih? Big mega size. big mega size untuk komik ya. Itu untuk komik, jangan pada cepat maksudnya. Ini ya mengingatkan pada ini ya Mas ya. Lembar mewarnai. Lembar mewarnai seharusnya di kertas HVS di belakang mungkin lebih menarik ya, bisa diwarnai. Bonus. Iya bonus ya. Folk. Kalau ini kan Folk art pernah paper agak susah diwarnai Mas. Folk pernah begitu. Dalamnya ada bonus. Iya. Kalau ini agak susah diwarnai teman-teman. Kan tujuannya nggak diwarnain kali. Lah, ini kan kalau lihat desainnya kayak buku princess yang mewarnai Mas, activity book. Seperti ini. Hah? Iya kan? Coba deh diingat-ingat. Dulu waktu anak saya si Pinpin masih kelas 3 itu kan sering beli buku-buku mewarnain princess Disney gitu. Layoutnya mirip-mirip begini, Mas. Hei Mas Tony, tolong jelaskan. Kenapa yang di belakang tidak berwarna? Apakah ini harus terbit? Siapa tahu harus terbit Mas. Ini udah jam segini harus terbit ini. Oh, deadline-nya. Gak usah lah, gak usah diwarnain lah. Art, gitu kan. Iya. Oke teman-teman, dan kita closing kegiatan kita ini. Ini ya Mas ya. Apa ada kayaknya ada Tokopedia-nya waktu itu. Oh Nanti, iya. Nanti kita cantum. Kalau enggak linknya deh, Iya, linknya. nanti aku kasih Nanti aku kasih linknya deh. linknya Mas Penjualannya. Tony. Iya, link link Mas Facebook. Tony. Make me your prey, mangsa. Itu nggak gitu Mas ngomongnya, tapi make me your prey. Gitu, soalnya gitu. Dia ceweknya nakal soalnya. Sensei, ceweknya Iya, seksi ya. seksi nakal itu ya. Iya. Oke, thank you Mas Tony Ardianto. Sukses terus, karyanya keren. Iya, keren. Kita tunggu buku keduanya. Dan kita closing dengan Iya. tagline kita. Karena Setiap komikus punya. cerita. Thank you. Terima kasih Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Karena setiap komikus punya.